Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin mengutip dua ta'rif, definisi yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dalam kitabnya Al-Bahrul Madid. Yang kedua yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya atau Ihya Ulumuddin. Ibnu Ajibah dalam Al-Bahrul Madid mengatakan, i'lam anna as-siyama ala 3 darajat. Shaumil awami wa shaumil khawasi wa shaumi khawasil khawas. Bahwa puasa itu ada atau terdapat 3 tingkatan, 3 derajat. Pertama yang disebut dengan shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaum khawasul khawas. Menurutnya bahwa yang dimaksud dengan shaumul khawas, shaumul awam itu adalah fahuwa al-imsak an syahwatai al-batni wal farji, menahan hawa nafsu, syahwat, kan, anil batni wal syahwatai al-batni wal farji, 2 syahwat yaitu perut, makan, minum, wal farji yaitu berhubungan suami istri. Wa ma yaqumu maqamahuma min al-fajr al-ghurub, dan apa-apa ya yang menduduki kedudukan keduanya itu, yakni syahwat al-batn al-farj min al-fajr ila al-ghurub, yang waktunya itu dari terbit fajar sampai ke ghurub syams atau waktu maghrib. Ma'a irsali al-jawarih fi zallat, disertai dengan irsal, mengirimkan atau membiarkan al-jawarih, anggota tubuh kita ini, fi zallat, dalam kesalahan-kesalahan. Wa ihmalil qalbi fil ghafalat, dan membiarkan hati itu dalam kelalaian. Nah, beliau mengatakan, wa sahibu hadha shaum laisa lahu min shaumihi illa al-ju'. Nah, orang yang melakukan puasanya maka tidak ada yang didapatkan dalam puasanya itu melainkan apa? Al-ju', yakni lapar. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta, bohong, dan mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh pada hal yang ia tinggalkan itu, dari makanannya, dari minumannya. Jadi siapa di antara kita yang masuk dalam kategori derajat ini, di mana puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sementara perbuatan-perbuatan
yang kaitannya dengan dusta dan lain sebagainya itu masih dilakukannya. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun pahala yang dia dapatkan, melainkan dia puasa tetapi hanya lapar dan dahaga saja. Tingkatan yang kedua adalah saumul khawas. Menurutnya, fawa imsakul jawarih kulliha 'anil fudul wa huwa kullu ma yushaghil 'abda 'anil wusul. Ay ma'nahu hifdzul jawarih adh-dhahirah wal batinah 'anil ishtighal bima la ya'ni. Bahwa puasa khawas ini adalah puasanya orang yang dia mampu menjaga jawarih, anggota tubuhnya, baik secara lahir maupun batil dari apa? Anil istighal bima la ya'ni, dari kesibukan-kesibukan yang tidak berarti. Nah, jadi siapa juga di antara kita yang masuk dalam saumul khawas ini, tentunya ini katakanlah tingkatan yang kedua, mungkin lebih banyaknya tadi tuh saumul awam itu. Tapi kalau saumul khawas ini pertengahannya lah, di mana orang berpuasa dia bisa menjaga ya anggota tubuhnya itu baik lahir maupun batin ya, untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak berarti. Dia bisa menjaga. Artinya dia tidak bohong, ya kan? Dia tidak ngomongin orang, dia tidak marah pada orang, dia tidak benci pada orang, dia tidak hasud pada orang. Dia bisa menjaganya dari itu. Nah, kalau bisa, ini masuk dalam saumul khawas. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah yang disebut dengan saumu khawasil khawas. Nah, Ibnu Ajibah mengatakan bahwa saumu khawasil khawas ini adalah hifdzul qalbi 'anil iltifat li ghairir rabb. Tuh. Menjaga hati ya dari apa? Dari iltifat. Iltifat itu bisa berpaling, pokoknya menjaga hati ya dari iltifat selain kepada Allah saja. Ini luar biasa, menghadirkan hati hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Wa hifdzus sir 'anil wuquf ma'al ghair, menjaga asir, kerahasiaan, 'anil wuquf ma'al ghair, bersama orang lain. Artinya apa? Dia tidak banyak bergaul kan, bersama orang-orang lain, tetapi dia bisa menjaga sirnya itu. Nah, dijelaskan bahwa contohnya umpamanya al-imsak 'an syuhud as-su wa 'ukuf al-qalbi fi hadratil maula. Nah, menahan diri umpamanya dari kesaksian-kesaksian yang buruk, ya kan? Atau juga 'ukuful qalbi, mendedikasi hati itu fi hadratil maula, hanya untuk dihadirkannya di hadapan al-maula Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa sahibu hadza shaimun abadan sarmadan. Dan pemilik ya kan derajat ini siapa? Adalah orang yang berpuasanya abadan, selamanya, sarmadan, terus menerus. Fa ahlul hadrati 'ala dawami shaimuna wa fi salatihim daimun, katanya gitu. Maka ahlul hadrah ini hadratil maula, artinya orang yang bisa menghadirkan ya kan Allah dalam hatinya itu, dia itu akan berpuasa terus menerus, bahkan dia akan menjaga salatnya pun selamanya. Ini apa yang dikatakan oleh
Al-Imam Ibnu Ajibah dalam Al-Bahr Al-Madid. Sedangkan Imam Ghazali membahas juga tentang 3 derajat orang yang berpuasa ini dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Dikatakan dalam kitab tersebut, "I'lam anna as-sawma 3 darajatin. Shaumul 'umum wa shaumul khusus wa shaumul khususul khusus." Ada shaumul 'umum, shaumul khusus, shaumul khususul khusus. Yang dimaksud dengan shaumul 'umum itu apa? Menurut beliau, fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Yaitu menahan perut, menahan kemaluan. Dari apa? Dari syahwat. Jadi tidak dibiarkannya batan perut makan minum, tidak dibiarkannya farj kemaluannya untuk melampiaskan syahwatnya itu. Nah, kalau ada di antara kita yang hanya sebatas itu puasanya, nahan perut, nahan farji, ya kan, dari syahwat, itu baru disebut dengan shaumul 'umum. Ini seperti hal ini juga dikatakan tadi oleh Ibnu Ajibah tadi. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali menyebutkan shaumul khusus, yaitu kaffus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wa sairil jawarih 'anil atham. Yaitu menahan pendengaran, menahan pandangan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota tubuh dari apa? Dari perbuatan dosa, anil atham. Nah, ini shaumul khusus. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, dia punya pendengaran, tapi pendengarannya itu tidak digunakan untuk mendengar sesuatu yang sifatnya dosa. Penglihatan tidak melihat kepada dosa. Lidah tidak membicarakan yang sifatnya dosa. Tangan, kaki tidak melakukan sesuatu yang juga sifatnya dosa. Dan seluruh jawarih yang ada pada dirinya itu tidak digunakannya untuk dosa. Nah, itulah yang disebut shaumul khusus. Minimal untuk kita, ya kan, masuk ke derajat yang kedua ini, shaumul khusus. Jangan shaumul umum, ya, yang tidak ada pahala sama sekali. Tapi kalau shaumul khusus, wah, ini puasanya kita dapat, pahalanya juga kita dapat. Nah, yang ketiga, kata Imam Ghazali, wa amma shaumu khususil khusus fasaumul qalbi anil hadbid daniyati wal afkarid dunyawiyah wa kafu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Imam Ghazali menjelaskan bahwa puasa khususul khusus yaitu puasa hati. Puasa hati. Dari apa? Anil hadbid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Ya, dari al-hadm itu apa? Mengunyah. Yang sifatnya itu dunyawiyah. Tuh. Mengunyah itu berarti memakan yang sifatnya dunia. Wal af'ar ad-dunyawiyah, termasuk berfikir tentang duniawi. Wa kafu amma siwallah, dan menjaganya, menjaga hati ini, ya kan, dari sesuatu selain Allah saja. Bil kulliyah, totalitas. Nah, dikatakan berikutnya, wa yahsulul fitru fi hadzal shaum bil fikri fi ma siwallah. Ya, maka yang membatalkan, katakanlah puasa ini adalah pemikirannya selain daripada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi ada di situ catatannya apa? Wa bil fikri fid dunya illa dunya turadu lid-din. Fa inna dzalika min zadil akhirah wa laysa min ad-dunya. Tapi kalau berfikirnya itu berfikir tentang dunia, tetapi dunia yang dimaksudnya untuk agama, kepentingan agama.
Fa inna dzalika min zadil akhirah. Maka hal itu termasuk dari apa? Bekal akhirat. Tuh. Banyak orang berpikir tentang dunia. Katakanlah umpamanya apa? Berpikir mencari nafkah. Sedangkan nafkah ini apa? Diperintahkan oleh agama untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Ini namanya berpikir tentang dunia, tetapi tujuannya adalah akhirat. Nah, maka ia mengatakan walaisa minad dunya, maka hal itu bukanlah termasuk dunia. Hatta qala arbabul qulub man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi nahari litadbiri ma yuftaru alaihi kutibat alaihi khatiyah. Para arbabul qulub mengatakan bahwa barang siapa yang himmahnya itu tergerak untuk tasarruf, untuk melakukan tindakan, upaya di siang harinya itu apa? Untuk mengatur apa yang yang dibuatnya, untuk mengatur apa, katakanlah yang dibuatnya, sesuatu yang dibuat-buatnya itu, maka apa? Kutibat alaihi khati'ah, akan dicatat sebagai khati'ah, bentuk kesalahan, bentuk dosa. Selanjutnya beliau mengatakan fa inna dzalika min qillatil wuthuq bi fadlillah azza wa jalla wa qillatil yaqin bi rizqihil maw'ud. Maka sesungguhnya hal itu termasuk apa? Qillatul wuthuq, sedikit kepercayaan terhadap apa? Bi fadlillah azza wa jalla, terhadap karunia Allah. Wa qillatil yaqin bi rizqihil maw'ud, dan sedikitnya keyakinan dia apa? Keyakinan terhadap rizki Allah yang telah dijanjikan. Nah, perlu diketahui bahwa rutbatus siyam, tingkatan puasa yang semacam ini hanya dimiliki oleh siapa? Rutbatul anbiya'i was-siddiqin wal muqarribin. Adalah tingkatannya para anbiya, tingkatannya para siddiqin, tingkatannya para muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, atau muqarribin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu di antara kita pun bisa masuk ke tingkatan yang ketiga ini, yaitu saumu khususil khusus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.